kita ada preview SB1M ya, ada 2 sesi. Sesi pertama saya akan share mengenai apa itu SB1M, lalu apa aja yang akan mendapatkan, lalu sesi kedua saya akan sharing mengenai hal-hal basic ya yang bisa kita mendapatkan income dari dunia online, mungkin hanya sekilas saja. Dan yang sesi terakhir adalah tanya jawab. Oke. Nah, SP1M itu apa sih? SP1M adalah singkatan dari semua bisa 1 miliar ya. Jadi kita pengen bikin satu komunitas yang semua orang bisa menghasilkan di komunitas ini ya, bukan sekedar yang sharing-sharing kopi darat gitu ya. Karena kalau yang begitu bentuknya biasanya yang menghasilkan makin menghasilkan, nggak menghasilkan makin manyun gitu ya. Nah, kabar baik untuk mendapatkan income dari dunia online caranya sangat sederhana ya. Kita caranya hanya contek aja. Jadi yang paling jago nyontek biasanya income-nya paling besar nih ya. Jadi teman-teman nanti contek aja orang-orang yang sudah bisa menghasilkan itu gitu. Nah, ini ada dua pilihan bisnis, ada bisnis konvensional, ada bisnis online. Kalau tanya ke saya, Mas, yang paling bagus bisnis apa sih? Yang paling bagus adalah konvensional di online kan, karena kita tidak bergantung dengan siapa-siapa dan kita pegang kendali bisnisnya begitu ya. Nah, teman-teman pada saat bangun bisnis konvensional online, jadi mindsetnya harus sama seperti bisnis konvensional ya. Cuman bedanya apa sih? Bedanya kalau kita buka konvensional ya ini kita jam buka, sewa tempatnya, ada sewa tempat yang modal besar, pro karyawan, dan biasanya potensinya hanya ini ya, di mana tokonya buka gitu ya. Nah, kalau kita punya toko online enaknya apa sih? Bisa buka 24 jam, sewa hosting modalnya sangat murah sekali ya, hanya perlu sewa hosting di domain, bisa dikerjakan di rumah, tidak perlu karyawan begitu ya. Jadi, dan kabar baiknya lagi, pasarnya tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan negara. Nah, semua tentang duplikasi. Pada saat teman-teman nanti mulai, mindsetnya nggak usah muluk-muluk dulu ya. Kita targetnya satu website 1 juta dulu aja per bulan. Nah, kalau sudah bisa 1 juta per bulan, insya Allah income lebih dekat lah. Jadi misalnya teman-teman mau punya income 10 juta, gimana caranya? Tinggal bikin 10 website. Kalau punya 100 juta, tinggal bikin 100 website gitu ya. Jadi sebetulnya caranya sangat mudah sekali, tinggal duplikasi aja. Nah, cuman biasanya pertanyaan teman-teman yang baru mulai biasanya ini nih, bikin website itu gimana caranya ya? Domain itu apa sih? Terus gimana sih cara menciptakan traffic? Panduannya ada nggak? Lalu kalau pertanyaan terbesarnya ini adalah, saya harus jualan apa gitu ya? Nah, belajar sendiri bisa nggak? Bisa ya. Karena sebetulnya teman-teman tinggal belajar aja ya dari YouTube, dari mana, dari uh, Google ya. Tapi biasanya terjadi mentok ya, karena nggak tepat nanya, ujung-ujungnya berhenti gitu. Nah, makanya kita butuh komunitas. SB1M ini hadir sebetulnya untuk solusi kita semua, terutama untuk pemula yang ingin memulai dengan benar dan bisa menghasilkan. Sebentar ya. Oke. Jadi kabar baiknya di sini sudah ada panduannya, sudah ada kurikulumnya, ada mentor tempat bertanya, dan kita mendapat informasi lebih cepat karena kita komunitas. Nah, untuk bergabung di SB1M ini memang berbayar ya, tapi kabar baiknya 1 kali bayar untuk seumur hidup. Jadi tidak ada biaya bulanan lagi. Materi mudah dipelajari, sudah ada kurikulum dan silabusnya, sudah menyentuh angka lebih dari 700 video tutorial. Kita ada buku panduan kurikulum namanya Awesome Book ya, dan di sini juga sudah ada projectnya. Jadi teman-teman yang nggak punya produk, nggak perlu khawatir, kita sudah sediakan produknya. Yang sudah punya produk, kita ajarkan bagaimana cara menjualnya gitu ya. Dan kita juga ada perjalanan ke luar negeri, dan ini gratis, nanti saya akan jelaskan gimana caranya. Lalu di sini juga ada update di Facebook group ya, jadi teman-teman bisa tanya jawab di sini begitu. Nah, ini buku Awesome Book-nya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman di kurikulum ini intinya kita mengerjakan 6 fondasi utama, ada web authority, YouTube, email marketing, list building, ada blogspot, fanpage, FB status. Dari ke-6 ini terbagi menjadi 2 jenis penghasilan. Ya, yang 3 di bawah kita kerjakan ada uangnya, kalau yang di atas kita kerjain 1 kali, nanti dia akan menjadi aset digital buat kita. Nah, begitu ya. Jadi kita kerjakan yang mana semuanya. Oke, nah ini sebagian besar materi, sebagian kecil materi yang ada di SB1M yang akan teman-teman pelajari. Nah, kabar baiknya kita itu nanti sudah ada lebih dari 700 tutorial ya, bisa teman-teman pelajari ya. Jadi, dan menghabiskan tutorial itu kayak makan gajah ya. Karena kalau satu video 1 hari aja itu setahun nggak selesai ya. Jadi teman-teman
Kabar baik kita sudah bagi per semester. Nah, kita juga sudah ada pilot project-nya ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya produk kita udah sediain. Nah, ini kita kerjasama dengan Sinergi Worldwide. Kita memasarkan produk kesehatan namanya Smart Detox ya. Ini yang produk best sellernya. Nah, pada saat teman-teman tadi memutuskan berbisnis dunia online, cara paling smart memulai adalah pilih produk yang sifatnya dropship ya, karena enaknya ini nggak perlu tracking, nggak perlu karyawan, nggak perlu gudang, nggak perlu repot. Jadi teman-teman tinggal fokus saja mengerjakan PR-nya begitu. Nah, sebentar ya. Nah, kabar baiknya produk Smart Detox ini juga sudah ribuan pengguna ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk menjual produk ini karena kualitasnya sangat. Kenapa Sinergi Wawat ini? Karena Sinergi Wawat ini merupakan anak perusahaan dari Tour Shanshan yang sudah lebih dari 40 tahun, terdaftar di Nasdaq dengan rating 5A ya. Jadi ini merupakan perusahaan yang establis jangka panjang. Nah, ini penting sekali karena kita namanya dunia online, yang paling terpenting adalah ini ya, komitmen untuk delivery ya. Jadi teman-teman bisa jadi bisa untuk jangka panjang lah gitu. Nah, konsep di SB1M ini satu kali kerja multiple income ya. Jadi teman-teman di sini juga sudah kita pilihkan produk-produk yang sifat evergreen. Evergreen itu apa? Produk yang untuk jangka panjang sampai 100 tahun ke depan. Insya Allah kalau belum kiamat produknya tetap akan dicari orang. Nah, ini ada 3 kategori. Yang kesehatan ya, kesehatan ini dan kecantikan ya. Kita ada kesehatan, itu produk Sinergi Wawat dropship. Lalu ada yang kedua itu kategorinya adalah how to make money online. Nah, edukasi ya. Ini SB1M ini bisa teman-teman pasarkan bentuknya affiliate. Lalu di sini ada juga kategori yang ketiga adalah pakaian. Nah, kita akan masarkan juga pakaian dropship dari Book Endorse. Nah, ini juga termasuk dari kategori evergreen yang kedua ya. How to make money online, ada software, ada tools dan lain-lain, ada AdSense yang beruntung kalau punya produk sendiri, produk ke-6. Nah, kalau tanya ke saya Mas, paling harus fokus yang mana? Yang ke-6 ini. Kenapa? Ya karena yang ke-6 ini tuh paling pusing ya. Kurikulum semester paling panjang di SB1M itu ngebahas paling panjang yang ini. Karena teman-teman harus bisa bikin funnel system, gimana caranya mulai dari pengunjung datang sampai produk terkirim itu tidak boleh disentuh lagi bisnisnya. Jadi harus ada sistem. Nah, ini ada prosesnya yang namanya bikin sistem di sebuah perusahaan ya, ada perjalanannya lah. Nah, itu makanya kurikulum di SB1M paling panjang di sini. Karena yang 1 sampai 5 ini konsepnya sangat sederhana, hanya tinggal kita ciptakannya traffic sebanyak-banyaknya ke website, maka teman-teman akan ada uangnya, kurang lebih begitu. Ini ada testimoni ya Mbak Yora. Mbak Yora ini seorang ibu rumah tangga, dia punya satu orang anak ya, dan dia juga seorang karyawan. Pada saat baru pertama kali bergabung di SP1M ini, di bulan pertama alhamdulillah mendapatkan income 15 juta bersih ya, dan langsung resign. Nah, untuk teman-teman yang masih kerja di kantor, kita ada syarat resign. Syaratnya adalah minimum 3 kali gaji, harus bertahan 6 bulan berturut-turut begitu ya, baru boleh resign. Ini Mas Andri Wijaya, belum genap 2 bulan, trafficnya sudah ribuan ya, dan dia juga awalnya belum nggak punya produk, dia hanya masukkan produk yang ada di kurikulum. Sekarang memasukkan berbagai macam produk ya. Ini Mas di Kabulnya belum 2 bulan, traffic sudah ribuan juga. Ini Mas Omar, seorang pengusaha properti, dia menggunakan kurikulum SB1M ini untuk memasarkan properti secara online. Lalu ini ada mutasi rekeningnya Mbak Tiara ya. Ini Mbak Tiara cerita, dia bilang bangun tidur ditransfer 7,5 juta, lagi sarapan transfer 3,8, lagi makan siang transfer 3,8 ya, lagi nganter jemput anak sekolah transfer 7,5 juta, lagi sebelum tidur transfer 7,5 juta. Insya Allah teman-teman akan mengalami hal yang sama juga kalau mengerjakan PR dengan benar. Oke. Nah, pada saat teman-teman memutuskan bergabung di SB1M ini, kita semua punya goalsnya apa? Punya income minimum 5-20 juta di bulan keempat. Nah, ini hukumnya sekarang wajib ya, nggak boleh enggak, karena kita pengen teman-teman tuh bisa menghasilkan, intinya begitu. Nah, gimana caranya? Sudah ada di kurikulum panduannya. Nah, ini mendapatkan income dari online itu mudah ya, asal tahu caranya. Nah, ini rahasianya, ternyata konsepnya hanya sederhana. Untuk kita mendapatkan income dari dunia online, kita hanya perlu membuat website yang ada trafficnya. Semakin besar traffic yang bisa kita ciptakan ke website kita, semakin besar potensi income yang akan kita dapatkan. Nah, apa yang harus dibangun? Ternyata ini rahasianya. Jadi kan pertanyaannya tadi ya, ini
pertanyaan berarti gimana caranya kita bisa mendatangkan traffic gitu ya. Nah, rahasianya ternyata ini dia 4 bulan bangun fondasi utama. Yang pertama membuat website sesuai passion. Syaratnya gambar asli, artikel asli. Nah, ini dia. Jadi teman-teman nanti saya tekankan di sesuai passionnya karena ini paling penting sekali karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita suka, kita pasti nggak akan betah ngerjainnya. Jadi temukan dulu senangnya apa. Syaratnya gambar asli, artikel asli. Nanti saya akan sharing juga mengenai YouTube, Instagram, FB, FB status. Oke, yang pertama persiapan sebelum teman-teman mulai nanti. Ini yang harus disiapkan adalah pertama teman-teman siapkan 7 sosial media. Ini ada Facebook, Twitter, Tumblr, Pet, LinkedIn, Google+, Instagram. Kalau yang ini sudah punya akun yang lama, pakai akun lama aja, nggak usah buat baru. Tapi untuk Instagram khususnya satu kategori produk, satu akun Instagram. Ya, jadi harus masing-masing. Nah, berikutnya yang disiapkan adalah website. Nanti ada materi sendiri bagaimana cara membuat website ini, ya, ada kelasnya sendiri. Intinya yang kita siapkan adalah hosting, itu sewa lahan. Untuk sewa lahannya bisa di howhost.com atau dweb.com. Ini dua hosting yang kita rekomendasikan saat ini karena bagus sekali servisnya ya. Lalu yang berikutnya lagi ada domain. Domain ini adalah nama website ya. Jadi disarankan nama websitenya adalah nama pribadi.com ya. Jadi yang dibangun adalah personal branding. Oke. Nah, ini tunggu sebentar ya. Saya ada yang nanya link ininya nih, link webinarnya ya, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, pertama website. Nah, untuk website ini saya nggak akan jelaskan gimana bikin website ya. Jadi intinya website ini yang kita bangun adalah kita harus bikin update website dengan artikel. Nah, berapa banyak artikelnya? 1000 artikel dalam waktu 4 bulan, 10 artikel per hari. Oke. Jadi kenapa harus 1000 artikel atau 10 artikel per hari? Karena kita ingin membangun momentum indeks Google supaya kita mendapatkan predikat web authority. Oke. Nah, jadi gini, untuk teman-teman ada update Google terbaru ya. Kalau sebelumnya itu yang teman-teman kerjakan bulan pertama artikelnya pada saat mengisi website itu baru ke indeks 3 bulan kemudian. Ya, jadi teman-teman baru menikmatinya itu di bulan keempat. Nah, tapi dua minggu lalu Google baru update ya. Jadi yang kita kerjakan bulan pertama itu baru ke indeks 6 bulan kemudian. Jadi teman-teman baru nikmatin hasilnya di bulan ke-7. Nah, itu nggak bisa ditawar ya, itu udah maunya Google ya. Jadi kan kita mau menggunakan fasilitas Google, jadi secara tidak langsung teman-teman harus bangun website ini kurang lebih dalam waktu 1 tahun ya. Jadi semakin cepat dimulai semakin bagus ya. Jadi makanya ini kita taruh di pertama ya. Nah, yang harus saya tulis artikelnya apa Mas misalnya gitu ya. Nah, ini kita ada sumber artikel yang pertama bisa ngambil di Google Trend. Kita cari tanya ke Google apa sih yang lagi bagus artikelnya saat ini gitu. Lalu yang berikutnya ada Google Alert ya. Google Alert ini adalah kita meminta satu kategori tertentu mengenai yang kita suka. Misalnya kita senang bola, ya udah kita minta update harian mengenai bola. Lalu bisa dari YouTube juga bisa, ada dari hobinya teman-teman apa. Lalu ini LBO, gimana caranya kita mendapatkan traffic organik dari suatu lokasi tertentu ya. Lalu yang berikutnya ada Line Today, ini bisa jadi sumber artikel juga, bisa dari clickbait, artikel atau artikel viral ya. Ini bisa jadi lagi viral saat ini apa nih? Nah, teman-teman bisa bikin jadikan artikel. Bisa dari TV, bisa dari majalah, dari buku, dari koran dan lain-lain. Nah, contohnya untuk website ya. Jadi teman-teman bisa, ini saya kasih contoh websitenya. Ini ada ya. Oh, ini saya stop dulu. Saya masuk share ke sini. Oh, mana ya? Nah, ini. Oke,
sini ya. Nah, ini contohnya ada website yang ini ya. Kita nyari misalnya teman-teman sehari-hari biasa melakukan ini ya. Coba ada ya Bebek Sinjai, alamat Bebek Sinjai Surabaya. Nah, misalnya gitu. Masuk kayak saya. Oh, udah ketendang, deh. Oke, udah nggak ada ya. Oke, misalnya contohnya ini deh. Teman-teman pernah melakukan ini ya, martabak enak Bintaro ya. Nah, ini nih. Nah, ini ada website Mas Berto ya. Ini website founder kita ya, martabak enak di Bintaro. Nah, ini teman-teman bisa klik ya, ini nomor 1 peringkat halaman 1 nomor 2 ya, berarti bagus sekali ya websitenya, nilainya di mata Google. Nah, ini kalau kita lihat artikelnya kayak apa sih, ternyata sederhana ya, artikelnya hanya ini ada deskripsi, foto, deskripsi, foto, selesai artikelnya. Kok mas artikel begitu bisa masuk halaman 1? Jadi ternyata Google minta itu yang pertama, deskripsinya harus original, nggak boleh copy paste. Jadi teman-teman nggak, kalau dulu kan masih zamannya copy paste ya, kalau sekarang nggak boleh. Jadi harus kalau menggunakan bahasa sehari-hari makin bagus. Berikutnya mengenai ada beberapa hal yang boleh di copy paste. Ini semua yang nggak mungkin berubah, yang baku gitu. Jadi misalnya nama, alamat, nomor telepon tuh ribuan kali di copy paste boleh. Ya, jadi ada beberapa hal yang boleh copy paste, ada yang nggak boleh. Nah, untuk foto biasanya kan kalau kita nyari foto tuh dari Google lagi ya, misalnya dari sini nih gambar martabak gitu. Kita nyari martabak ke Google Image nih biasanya kan pada umumnya, martabak Google Image. Nah, biasanya kita lakukan apa, ini ya, klik kanan save as. Nah, kalau sekarang Google itu udah nggak suka kalau misalnya kita save as begitu ya. Jadi dia membaca metadata sumber foto. Jadi nanti pada saat teman-teman save as, martabak Vanros ini ke bawah. Kalau ke indeks Google, nilainya jelek dari mata Google. Nah, jadi paling bagus gimana? Pakai handphone. Ya, berapa banyak fotonya? 1, 2, 3, 4, minimum 4 gambar. Oke. Nah, artikelnya seperti ini. Nah, Mas katanya kalau misalnya halaman 1 Google itu harus ada tataran SEO yang baik dan benar, itu betul juga, tapi teman-teman tidak akan mempelajari itu di awal, justru itu nanti di semester berikutnya. Jadi di awal teman-teman mengerjakan yang mudah-mudah dulu. Oke, jadi kesimpulannya tataran artikel sederhana untuk halaman 1 Google seperti ini. Tadi ya. Oke, yang ini. Oke, yang ini ya. Jadi halaman 1 Google yang pertama itu adalah judul kata kunci long tail all in title sama dengan 0. Nanti ya. Yang berikutnya kata kunci ada di paragraf 1, ada deskripsi original, ada foto minimum 4, ada video ya, lebih bagus dari kalau dari YouTube juga boleh ya. Ada link ke artikel sebelumnya, ada outbound link, ini sama dengan referensi web terpercaya ya. Lalu tag maksimum 3 kata kunci. Oke. Nah, contohnya nih kayak apa, Mas? Oke, yang ini ya contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau nyari kata kunci long tail all in title sama dengan 0 itu gimana caranya sih? Ya misalnya teman-teman nih mau ngetik kata kunci misalnya jual misalnya ini deh, jual pulsa misalnya gitu ya. Atau jangan deh. Jual botol plastik. Ini kalau misalnya ada kata kunci di sini berarti ada 10.000 IP address berbeda yang nyari ya. Misalnya sekarang lagi ngetren vape nih, misalnya teman-teman pengen ikutan jualan vape. Kalau teman-teman ketik ini ya, ini ada 585.000, maksudnya apa yang tersedia di halaman Google. Nah, kalau teman-teman pengen kata kuncinya ini dipakai, kita ketik cari tahu pesaingnya berapa banyak, kita ketik all in title sama dengan 0 ya. Jadi all in title-nya kita cari. Nah, ini angkanya mengecil ya, all in title, angkanya mengecil, all in title. Nah, tadi angkanya berapa ya? 500 ribuan ya. Jual vape 585.000. Oke, kita ketik all in title. Titik 2
Kok naik ya? All entitled, bener kan all entitled tiga jual HP. Oke. Nah ini berarti ada 750.000 nih pesaingnya. Siapa aja? Nih ada Tokopedia.com, Bukalapak, Jakarta Notebook, Vaporite.com, Lazada.co.id gitu ya. Ini all entitled jual vape. Nah, kalau teman-teman mau halaman 1, dipanjangin nih, cari yang sudah ada pencarinya. Misalnya nih harga vape rokok elektrik. Nah, misalnya ini 1 juta, teman-teman ketik all entitled. Ya. Nah, dari 1 juta tadi 70.000. Nah, ketahuan nih pesaingnya siapa aja kan? Nah, kalau teman-teman mau halaman 1, ini kita pencarinya udah ada. Nah, kita panjangin nih harga vape rokok elektrik, eh, langsung dijual. Harga vape kata kuncinya gitu ya. Nah, tinggal 9, rokok elektrik murah. Oke, jual harga vape rokok elektrik murah online. Online murah. Nah, online. Nah, kosong nih. Oke, kalau kosong ini berarti nggak ada yang make nih apa namanya kata kuncinya. Nah, ini kita bisa jadikan judul. Nah, judul ini nanti dimasukkan juga ke artikel di halaman 1. Di apa di paragraf 1, maaf. Ya, jadi begitu caranya ya. Jadi cara nyari apa kata kunci seperti ini. Ya, kata kunci all entitled sama dengan 0 dan ini dimasukkan ke paragraf pertama. Nanti kata-katanya harus original. Oke, jadi seperti itu cari kata kunci ya. Nah, yang berikutnya, kalau artikel LBO yang mau jualan tuh kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman kan misalnya mau jualan vape nih, teman-teman mau jual di mana? Tinggal ketik aja. Ini kata kuncinya udah kosong kan? Tinggal ditambahin deh di mana? Di Medan misalnya gitu. Pesaingnya pasti nggak ada. Nah, kata Medan ini kita untuk apa namanya? Menunjukkan bahwa kita mau jualan di Medan gitu. Ya, tadi kan kalau yang hobi kayak gini ya. Ini contoh artikel hobi, teman-teman bisa contek aja nih kayak gini, tapi fotonya foto sendiri, kata-kata sendiri ya. Berikutnya untuk apa namanya artikel LBO ini, misalnya ada salah satu peserta SB1M, dia jualannya ini ya, jualannya uh, kolam terpal ya. Jadi dia kalau ketik kata kunci jual kolam terpal di Medan misalnya gitu. Jadi ini kata kuncinya itu jual apa di mana gitu ya. Misalnya teman-teman mau bisnis apa di mana. Nah, itu LBO itu begitu. Nah, ini contohnya di Medan nih halaman 1 di Sangkutifam nama websitenya ya. Sangkutifam. Kita perhatiin Sangkutifam ini ya. Di Medan, di Surabaya misalnya gitu. Tuh Sangkutifam lagi nomor 1. Habis itu di mana lagi? Di situ di Depok misalnya gitu. Nih Sangkutifam lagi. Di mana ya? Di mana lagi nih kita klik di Palembang. Tuh, halaman 1 artikelnya kayak apa sih? Ini buat artikel jualan ya LBO itu ya. Teman-teman mau pasarin di mana gitu. Ini artikelnya kayak gini aja nih ternyata nih. Tuh, dia hobinya budidaya lele ya. Nih, artikelnya jual kolam terpal di Palembang. Nah, gitu ya, hubungi. Nah, kata-katanya buat yang kami siap kirim kolam terpal Palembang, kami sudah berbentuk kotak bulat. Untuk kolam bulat sudah diberikan instalasi dan perangkatnya. Jual kolam terpal di Palembang. Nah, jadi kata kuncinya ini ada di paragraf 1. Nah, gitu ya. Udah nih tuh, bikin foto, selesai artikelnya. Udah artikel kayak begini halaman 1. Dia jualan nih. Sangkutifarm.uni waktu bergabung di SB1 6 bulan ya. Bulan ke-7 apa namanya omset bisnisnya naik jadi 60 sampai 100 juta per hari. Dan dia sudah menjual bukan hanya seluruh Indonesia, dia juga menjual hampir ke beberapa negara ya. Ada India, ada ke Malaysia, ada Filipina. Kemarin katanya baru ngirim lagi 1 kontainer, nggak tahu ke negara mana ya. Oke, nah ini jadi teman-teman bisa pergunakan artikel LBO ini untuk bisnisnya teman-teman. Oke, itu mengenai artikel. Jadi intinya harus original, foto original. Yang berikutnya saya mau share mengenai Facebook status. Oke. Nah, ini tadi ya
satu kata kunci, satu Google tatanan sederhana ya yang ini ya. Oke, berikutnya Facebook status. Facebook status ini ada salah satu mentor kita ya, dia income-nya waktu itu sempat tembus di angka 240.000 US dollar. Jadi dia menggunakan Facebook status ini ya. Caranya gimana mainnya? Yang pertama gini, share status viral, share video viral, ini bisa menggunakan sb1mtrust.me ya, atau lalu bungkus link jualan dengan Bitly. Oke. Nah, berikutnya lagi, kenapa harus dibungkus? Karena supaya kita lebih sopan lah gitu jualannya ya. Nah, berikutnya buat akun dengan teman tertarget. Nah, ini penting karena percuma kalau kita mau jualan atau kita update status dulu di Facebook kita, tapi teman-teman kita bukan target market yang potensial untuk produk kita gitu. Misalnya kita jualan pembalut, temennya cowok semua gitu kan, agak susah